Assalamualaikum sedulur pekeris dan tosanaji. Jumpa lagi dengan RI King Parks Nusantara Channel. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah pusaka yang sangat menjadi perhatian dalam dunia tosanaji. Bukan tentang dapurnya, bukan tentang pamornya, tapi tentang tangguhnya. Banyak para pecinta tosanaji yang fokus pada masalah keris-keris bertangguh sepuh, tapi saya juga memiliki perhatian khusus pada pusaka atau keris-keris yang bertangguh kamardikan. Karena apa? Atau detail kerisnya seperti apa? Dari sisi pamor dan dapurnya akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Sebelumnya kita lihat dulu seperti apa bentuk kerisnya. Bismillah. Kita akan bahas kembali keris ini setelah saya bersihkan. Ini masih belum terlihat jelas pamornya ya, karena tertutup dengan minyak dan karat yang mulai ada. Nah, kita akan kembali setelah keris ini bersih. Dulur pekeris dan tosanaji, kembali lagi kita ke bilah kerisnya ya. Sudah terlihat jelas pamor yang ada dalam bilah ini setelah dibersihkan ya. Kontras antara pamor dengan warangan jadi lebih kuat. Oke, ini adalah look 9 ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sepintas kalau orang melihat keris dengan look 9 semacam ini, penilaian langsung tertuju pada satu dapur yang sangat terkenal, yaitu dapur Panimbal. Tapi kita akan coba cek lagi seperti apa itu dapur Panimbal ya. Kita lihat dalam uraian contoh gambar dalam buku dapur ini. Dapur Panimbal, luk sanga atau 9, sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih atau 2, sogokan, tikel alis, serawean, dan greneng. Dulur pekeris dan tosanaji, kembali lagi kita pada bilahnya. Kita lihat pada ricikannya ya. Ada sogokan rangkap, kemudian ada tikel alis,
ada sekar kacang atau kembang kacang, ada jenggotnya. Kemudian ada jalen 1 dan lambe gajah 1. Di belakang ada greneng, ada ripandan, dan ada ronda nunut. Sini ini serawean. Di tengah bilahnya ini ada udo-udo. Jadi tebal ini. Oke, dengan dapur semacam ini kita bandingkan tadi dengan uraian tentang dapur Panimbal. Perbedaannya adalah hanya di satu sisi, yaitu lambe gajahnya keris ini hanya 1. Sementara Panimbal sesuai dengan deskripsi dari buku dapur, lambe gajahnya adalah 2. Jadi semua ricikannya sama, ya, tapi lambe gajahnya 2, itu disebut Panimbal. Sementara ini hanya 1. Sebut apa ini? Sedulur Pakeris dan Tosanaji, seringkali kita menghadapi situasi seperti ini. Lantas apakah yang harus kita lakukan? Tenang, kita harus mencari referensi yang lain. Kita coba di buku keris Jawa antara mistik dan nalar, seperti apa referensi tentang dapur ini di sana. Dalam buku ini kita dapati bahwa Panimbal seperti yang ada dalam ricikan bilah keris yang saya sampaikan itu menemui pembenarannya. Jadi lambe gajah di sana hanya disebutkan 1. Jika kita menggunakan referensi yang lain lagi, yaitu buku ensiklopedia keris, di sana ditemukan bahwa ricikan keris Panimbal itu sama dengan apa yang disampaikan dalam buku dapur, yaitu lambe gajahnya 2. Sedulur Pakeris dan Tosanaji, perbedaan seperti ini janganlah kemudian menjadikan suatu hambatan bagi kita untuk memahami tentang seluk-beluk keris atau Tosanaji yang lain. Ya, secara geografis 3 buku tadi penulisnya atau penyusunnya itu berbeda. Buku dapur disusun oleh para bini sepuh dan senior Tosanaji dari Surakarta, sementara keris Jawa antara mistik dan nalar, penyusunnya kelahiran Temanggung, Jawa Tengah, dan ensiklopedia keris juga dari wilayah Jawa Tengah, ya tepatnya Klaten. Jadi jangankan penyusun yang berbeda secara geografis, tentunya memiliki pandangannya masing-masing. Sang empu pun ya, pada setiap era memiliki gaya, memiliki kekhasan masing-masing pada setiap era. Oleh karena itu, pemahaman kita tergantung dari aliran mana yang mau kita pakai. Dikit-isi aja, ya, tidak perlu menjadi kita pening kepala memikirkan hanya masalah perbedaan seperti ini. Dan seperti saya cenderung akan menggunakan pemahaman tentang dapur ini sebagai dapur Panimbal, ya, karena memang secara popularitas di kalangan para pekeris Tosanaji
dapur seperti yang saya sampaikan dalam ricikan bilah keris ini adalah ricikan dapur Panimbal. Sedulur Pak Keris dan Tosanaji, selesai dengan urusan dapur, kita bicara tentang filosofi dari dapur Panimbal. Di kalangan Tosanaji, dapur Panimbal dikenal sebagai ageman para sentono dalem atau orang-orang yang berada di ring satu di sekitar raja, penguasa tertinggi. Jadi artinya Panimbal ini dipahami atau dijadikan sebagai suatu pengharapan bagi pemiliknya bahwa dia akan dipercaya sebagai orang yang sangat dekat dengan penguasa tertinggi. Ya, jadi hanya mereka, orang-orang yang terdekatlah yang pasti akan sering dipanggil oleh raja. Pemahaman saya soal panggil memanggil ini, hati-hati kalau soal panggil memanggil, karena panggil memanggil ini biasanya terkait dengan reward dan punishment. Ya, ketika dia berprestasi tentu dia akan mendapatkan reward, dipanggillah dia. Tapi bisa juga suatu ketika dipanggil bukan karena akan diberi reward, tapi adalah punishment, bahwa dia melakukan suatu kesalahan. Jadi artinya buat saya memahaminya tentang Panimbal ini adalah tentang bagaimana seorang sentono dalem atau seorang bawahan atau dalam kedudukan apapun harus mempersiapkan dirinya, harus selalu mempersiapkan dirinya agar dia bisa dekat dengan penguasa tertinggi, agar dia dapat menjadi seorang yang dapat dipercaya. Ya, jadi ini adalah tentang bagaimana seseorang mempersiapkan dirinya agar menjadi pribadi yang unggul, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Kita lihat di gonjonya ada pamor melintang. Ini disebut dengan gonjonya gonjo pamor Mas Kumambang. Nah, sekarang kita lihat pamor yang ada di bilah. Ya, garis lurus seperti pamor adek, tapi di tengah-tengahnya ada seperti lukisan atau kesan seperti batik, kain batik atau puntiran benang. Maka pamor seperti ini dinamakan pamor dadung muntir. Sedulur Pak Keris dan Tosanaji, tadi sudah disebutkan pamor yang ada di gonjo yaitu Mas Kumambang. Artinya emas itu sesuatu yang sangat berharga. Kemudian kumambang, asal katanya kambang yang berarti mengambang atau mengapung. Itu adalah sebuah hiasan untuk penggambaran kondisi janin atau embrio ketika masih dalam kandungan ibunya. Janin akan mulai bernyawa, ya, atau nyawa ditiupkan pada umur janin 120 hari setelah bertemunya sperma dan ovum dari kedua orang tuanya. Jadi apa maknanya? Mas Kumambang adalah tentang awal kehidupan seorang manusia. Dari mana dia berasal,
dari Sang Pencipta melalui perantara ayah dan bundanya. Jadi itulah bagaimana penggambaran asal muasal tentang hidup atau kehidupan manusia, dan menempatkan kedudukan orang tua dalam posisi yang harus sangat mulia di mata seorang anak, dan memberinya posisi atau kedudukan yang sangat terhormat bagi seorang anak. Kemudian dadung puntir atau dadung muntir. Dadung itu adalah tali tambang yang fungsinya adalah pengikat. Maka pamor dadung puntir dipercaya sebagai memiliki tuah, ya, atau memiliki filosofi sebagai pengikat. Pengikat apa? Pengikat tentang kerezekian, pengikat tentang jabatan. Jadi ini sangat berhubungan erat dengan soal kerezekian. Ya, artinya mengikat itu kalau bagi seorang pedagang itu adalah mengikat rezeki atau mengikat pelanggan. Ya, bagi seorang karyawan atau pejabat, kedudukannya harus tetap dia pegang atau bahkan dia tingkatkan prestasinya sehingga lebih tinggi lagi jenjang jabatan yang dia miliki. Dan satu lagi, dadung muntir dipercaya adalah pamor yang bermakna kewibawaan. Demikian filosofi pamor yang ada dalam keris ini. Kita akan sambung lagi dengan tangguhnya. Ini adalah tangguh, ya. Kita lihat garapnya. Tata garapnya ya cukup lumayan. Kita lihat lipatan yang ada dalam bilah. Belum terlihat, ya. Tapi ini tempaannya cukup lumayan, ya, cukup pulen. Tapi ini belum termasuk keris sepuh. Jadi ini perkiraan estimasinya adalah keris masuk keris kamardikan, tapi mungkin kamardikan awal. Sedulur pakeris dan tosan haji, saya selalu melihat pada lipatan-lipatan. Karena apa? Dari lipatan-lipatan ini kita bisa memahami, memperkirakan, atau bahkan memberikan gambaran tentang usia atau era atau yang dinamakan tangguh. Ya, kita akan lihat sedikit tentang lipatan-lipatan dari beberapa era dibandingkan dengan kondisi bilah ini. Ya, kita lihat seperti apa. Kita bandingkan bilah keris ini dengan keris-keris sepuh dari Tangguh Pajajaran, kemudian dari Tangguh Senopaten, Sultan Agung, dan Amangkurat. Ya, bisa kita lihat guratan-guratan, lipatan, pori-pori keris
itu sudah terlihat pada keris-keris tangguh sepuh ya. Sementara di bilah keris ini masih belum terlihat pori-porinya. Sedulur Pakris dan Tosanaji, saya memang sengaja mengambil tema tentang keris tangguh kemerdekaan karena sesuai dengan situasinya. Kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia. Ya, jadi sekalian kita mengingatkan bahwa negara yang besar adalah negara yang menghargai para pahlawannya. Ya. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Itu pesan pendiri bangsa ini, Bapak Soekarno. Inilah mengapa saya sampaikan tentang keris tangguh kemerdekaan. Tangguh yang berada pada era atau suasana setelah kemerdekaan 1945, sebuah karya bangsa dari suatu era yang sangat diharapkan atau dicita-citakan oleh para leluhur, sehingga ini menjadi suatu tanggung jawab bagi kita, bangsa penerus, anak bangsa yang menerima estafet dari para leluhur untuk bertanggung jawab atau mengembangkan negara yang sudah mereka perjuangkan dengan keringat darah bahkan nyawa mereka. Ya, tetaplah teguh menjaga warisan leluhur agar kita tidak kehilangan jati diri, harga diri sebagai bangsa. Ya. Karena memang setiap kekuatan luar yang menginginkan menguasai suatu negara, itu salah satu caranya adalah dengan menghancurkan budayanya, menghancurkan sejarahnya, sehingga mereka akan kehilangan jati diri. Dan hal itu menjadi suatu kondisi atau situasi yang memudahkan para agresor untuk menguasai suatu negara, suatu bangsa. Itulah kenapa nguri-nguri budaya ini terus didengungkan, karena memang anasir-anasir luar terlihat semakin gencar untuk menghancurkan budaya warisan leluhur bangsa Indonesia. Ini menjadi bahaya laten yang terus harus kita perangi. Maka tetaplah menghargai atau berbangga dengan warisan leluhur kita. Salah satunya adalah keris yang telah menjadi sebuah prestasi yang dihargai oleh dunia. UNESCO sudah mengakui bahwa keris adalah warisan dunia. Keris Indonesia adalah warisan dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Kemerdekaan. Semoga semua berbahagia dan bersama keluarga, selalu sehat. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.